فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah itu menangis. Ya, kenapa menangis? Rasulullah bilang, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rasulullah ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanukum, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lah, ya, kalian bukan saudara-saudaraku, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang berjumpa denganku atau yang tidak berjumpa denganku, namun beliau atau mereka itu beriman kepadaku. Ya, kita semua ini beriman kepada Rasulullah, namun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ingin melihat kita, ingin berjumpa dengan kita. Namun ya Rasulullah tahu semua ada waktunya dan beliau juga manusia, bisa wafat. Betapa banyak hadis-hadis yang melambangkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada para umatnya. Ya, sebagai contoh mungkin hadis-hadis yang sering kita dengarkan, laula an asyqa ala ummati, jika tidak takut memberatkan umatku. Sering antum dengar hadis seperti itu. Ya, itu bentuk Rasulullah itu sayang sama umatnya. Jika bukan karena takut aku beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu dan setiap mau sholat. Tapi Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Takut akhirnya nanti sama Allah diwajibkan. Begitu juga sholat tarawih nih, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita bisa banyak berbuat amal soleh di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah itu sholat tarawih cuma 3 kali berjamaah 3 malam, habis itu Rasulullah tidak keluar. Apa alasannya? Takut diwajibkan. Takut sholat tarawih nanti jadi wajib. Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Rasulullah SAW bagaimana beliau saat diminta hartanya oleh salah seorang pemimpin satu kaum, ya Muhammad, saya minta kambingnya. Kambing 1 lembah itu sama Rasulullah dikasih kambing 1 lembah. Akhirnya yang dikasih kambing itu pulang ke kampungnya bilang, wahai umatku, masuk Islam kalian semua. Kenapa? Karena Rasulullah atau Muhammad itu memberi dan tidak pernah takut miskin. Ya, anak minta 1 lembah kambing dikasih semua sama Muhammad. Ya, supaya umatnya masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW cinta kepada umatnya sampai ditangisi ingin berjumpa, berarti betul ini cinta yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sudah kasih meeting point. Tahu meeting point? Bukan Indomaret Point ya, Pak. Meeting point itu tempat berjumpa. Di mana tempat jumpanya? Di telaganya Rasulullah SAW. Sering Rasulullah bilang, jika kalian begini, sabar, kata Rasulullah, sabar. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai nanti berjumpa kalian denganku di
telaga. Rasulullah SAW bilang, haudi masirata syahr, telagaku itu lebarnya selebar 1 bulan perjalanan. Ya, ribuan kilo besarnya telaganya Rasulullah SAW. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu minal misk, dan lebih wangi baunya atau aromanya daripada misik. Man syariba minhu lam yadhma abadan, siapa yang minum dari situ tidak akan pernah haus selamanya. Dan Rasulullah bilang, ana faratukum alal haud, aku nanti manusia pertama yang akan maju datang ke telaga, mempersiapkan telagaku untuk supaya umatku datang sudah siap telaganya. Siapa yang siapin? Nabi. Siapa berangkat duluan? Nabi berangkat duluan. Ya. Di saat para raja, di saat para orang-orang yang punya kedudukan tinggi di muka bumi ini mau datang ke satu tempat, dia utus orang dulu supaya dikeliling dulu supaya aman semuanya. Nabi tidak, Nabi duluan datang. Disiapkan teko-tekonya dan cangkir-cangkirnya supaya apa? Supaya umatnya bisa minum dari telaganya. Kata Rasulullah SAW, ana alal haudi antabiru man yaridu alayya minkum. Aku ada di sini, aku ada di telagaku. Aku tunggu dari kalian siapa yang mau mampir dan datang ke sini. Ya. Para jamaah sekalian Allah, Rasulullah SAW bersabda, menceritakan bagaimana kengerian yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Ya, lagi-lagi dalam hadis ini nanti kita akan temui bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Disebutkan dalam satu hadis, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, bahwasanya aku, ya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya aku adalah tuannya para manusia kelak di hari kiamat. Apakah kalian tahu kenapa kok bisa seperti itu? Kok Rasulullah jadi tuannya para manusia di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, yajma'allahu yawmal qiyamatil awwalina wal akhirin, kelak orang-orang yang pertama hidup dari Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal dunia di atas muka bumi ini, sama Allah akan dikumpulkan semua fi su'idin wahid, di satu pelataran, di satu tempat. Fa yusmi'uhumud da'i wa yanfudhu ilahumul basar, atau wa yanfudhuhum al-basar. Nanti mereka akan mendengar seruan-seruan dan mata mereka semuanya terjaga dan terbelalak. Ya, mereka semuanya memikirkan diri mereka sendiri, takut sama keadaan tersebut, bingung sendiri, yang memikirkan diri sendiri. Wa tadnus syamsu, dan matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa ma la yahtamilun. Akhirnya membuat para manusia semuanya berada dalam keadaan yang susah, berat, ketakutan yang mereka tidak mampu menjalani waktu tersebut. Fa yaqulu ba'dun nasi li ba'd, akhirnya sebagian orang mengatakan ke sebagian yang lain, ala tarawna ma antum fih, apakah kalian tidak melihat keadaan kalian sekarang? Ala tarawna ma qad balaghakum, tidaklah kalian melihat sampai mana kalian sampai ini sekarang? Ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidaklah kalian mencari siapa yang memberi syafaat kepada kita semua, ya, minta syafaat, menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu para jamaah artinya kita minta sesuatu kepada orang yang kita anggap bisa bantu, tapi bukan buat kita, namun untuk orang lain. Kita kenal sama wali kota misalkan, ya. Kita punya teman tidak punya kerjaan, sedangkan di tempat wali kota ada kerjaan. Karena kita punya kedekatan misalkan sama wali kota, kita minta ada teman nyari kerja bisa bantu. Ini kita namanya sampai sekarang minta syafaat. Bahasa Indonesianya apa? Rekomendasi. Ya. Minta sesuatu bukan buat diri dia tapi buat orang lain.
Apakah kalian tidak mencari siapa yang bisa memberi kalian manfaat atau syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Nyari orang siapa yang bisa menjadi perantara antara umat manusia semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'd. Ya. Itu Adam. Coba pergi ke Nabi Adam alaihi salam. Fa ya'tuna Adam fa yaqulun, lalu mereka datang semuanya kepada Nabi Adam, lalu mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayahnya manusia semua. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fih." Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya langsung dan meniupkanmu, ya. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruhmu. Wa amara malaikata fasajadu lak, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabb. Ya, ini satu keistimewaan Nabi Adam saat beliau langsung diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tiupkan pada diri Nabi Adam ruh. Ya, suatu keistimewaan. Satu ciptaan manusia yang tidak diciptakan, yang tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Ya, Allah menciptakan 4 jenis dan 4 macam penciptaan jamaah, penciptaan manusia ini. Yang pertama, tanpa laki-laki dan tanpa wanita. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Dengan laki-laki saja tanpa wanita, siapa? Hawa. Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam saja, tidak ada perempuannya. Dari perempuan saja tanpa laki-laki, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Lalu dari laki-laki dan dengan perempuan, ya kita semua sisanya. Sempurna, 4-4-nya ada semua. Mau cari yang dari laki aja, ada Hawa. Tanpa laki tanpa perempuan, ada Nabi Adam alaihissalam. Perempuan aja ada Nabi Isa alaihissalam. Dari dua-duanya banyak, ya kita semua. Yang dibentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurna penciptaannya. Dikasih tahu engkau diciptakan oleh Allah langsung, ya tanpa orang tua, diciptakan oleh kedua tangan Allah, ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada wahai Adam. Isfa' lana ila rabbik. Tolong. Inilah perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala ma tara? Ya, ma nahnu fi? Ala tara ma nahnu fi? Tidaklah engkau melihat keadaan kami seperti ini wahai Adam? Ala tara ma qad balaghana, tidaklah engkau lihat sampai sini, ya keadaan kita ini terombang-ambing, tak jelas. Sama Allah dibiarkan di padang mahsyar, tidak ada yang dihisab sama sekali. Fa yaqulu Adam. Lalu Nabi Adam mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawm." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah marah kepadaku, ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah telah marah kepadaku, marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya tidak akan pernah marah seperti itu. Wa innahu nahani 'anil syajarah fa asaituhu. Dulu Allah melarangku untuk makan pohon itu yang ada di surga itu, namun aku melanggarnya. Wallahi jamaah, satu kali maksiat, melanggar, langsung Nabi Adam bilang, ana tidak berani, ana tidak bisa, nafsi nafsi, kata Nabi Adam, aku hanya bisa urus diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergi ke orang yang lain. Maksiat satu kali jemaah, melanggar, tidak bisa saya, nafsi nafsi, takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak berani. Ada orang zaman sekarang maksiat setiap hari, sok-sok mau ngasih syafaat, nipu orang, jualan surat syafaat jemaah. Nanti kalau mati bilang pengikutnya saya, nanti langsung jalur hijau tanpa diperiksa. Kok dipikir subhanallah, apa bodoh-bodohan kah? Agama dibuat mainan, kok percaya? Nabi Adam benar, nafsi-nafsi, saya tidak bisa, kata Nabi Adam. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya langsung, melanggar satu kali, bilang apa? Nafsi-nafsi, saya urus diri saya sendiri, saya tidak bisa bantu. Idhabu ila ghairi,
cari orang yang lain. Ya. Fayatuna Nuh. Ya. Idhabu ila Nuh, kata Nabi Adam. Coba pergi ke Nuh alaihi salam. Akhirnya mereka berbondong-bondong semuanya pergi ke Nabi Nuh alaihi salam. Fayaquluna ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ilal ardi wa sammaka Allah abdan syakuran. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini, dan Allah telah memberimu titel abdan syakura, hamba yang bersyukur. Isma'lana ila rabbik, tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah. Ala tara ma nahnu fi, tidaklah engkau melihat keadaan kami seperti ini. Ala tara ma qad balaghana, tidaklah engkau lihat sampai mana keadaan kami mengerikan seperti ini. Fayaqulu lahum, Nabi Nuh juga mengatakan kepada mereka persis seperti Nabi Adam. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah marah kepadaku, marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan tidak pernah marah setelahnya seperti itu. Wa innahu qad kuntu da'watun da'awtu biha ala qaumi. Ya, wa innahu qad kanat da'watun da'awtu biha ala qaumi. Dulu aku pernah berdoa untuk kaumku, berdoa keburukan untuk kaumnya. Ya. Nabi Nuh itu pernah angkat tangan bilang suruh binasakan semua orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ini, jangan disisakan semua ya Allah. Ya, Nabi Nuh merasa bersalah jamaah. Padahal beliau dakwah 950 tahun, pengikutnya cuman 40 sampai 80 orang. Ya, setengah mati dakwah. 950 tahun. Sama Allah dipanjangkan umurnya. Tapi ternyata pengikutnya cuma segitu saja. Belum tentu setiap 10 tahun dakwah ada satu nambah pengikutnya. Subhanallah. Dahsyat. Saya merasa salah, kata Nabi Nuh. Saya pernah doain keburukan kepada kaumku. Ya, pergi ke yang lain. Ya, saya tidak bisa bantu. Nafsi, nafsi, kata Nabi Nuh alaihi salam. Fayatuna Ibrahim. Akhirnya manusia semuanya pergi ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayatuna Ibrahim fayaqulun. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengatakan, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahlil ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah salah seorang nabi Allah, utusan Allah dan kekasihnya Allah di atas muka bumi ini. Ya, Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau lihat keadaan kami wahai Ibrahim seperti ini? Tidaklah engkau lihat sampai mana perjalanan kami ya, yang tidak kunjung selesai seperti ini. Fayaqulu lahum Ibrahim, ya, saat diminta syafaat, isfa'lana ila rabbik, jadilah perantara antara kami dengan Allah. Tolong engkau yang maju minta kepada Allah agar kami diberi keringanan, agar segera kami ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yaghdab qablahu mithlahu. Allah telah marah kepadaku, marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan marah yang setelahnya seperti itu. Aku pernah bohong 3 kali bohong. Berapa kali bohong jemaah? Kita berapa kali? Tambah nolnya banyak. Nabi Ibrahim 3 kali mundur. Khalilur Rahman mundur. Saya tidak berani. Saya pernah bohong 3 kali. Itu pun kata para ulama, Nabi Ibrahim tidak bohong. Itu namanya tauriyah. Kayak antum pergi ke masjid hadir pengajian misalkan. Antum tahu orang rumah antum kalau antum datang pengajian langsung dimarahin. Jangan ke situ, nanti jadi Wahabi. Contoh. Nah, sebelum antum pulang ke rumah, mampir dulu beli kopi. Ditanya, dari mana? Dari kafe.
Beli apa? Beli kopi. Selesai. Bohong enggak itu? Bohong enggak? Bohong apa enggak? Enggak bohong. Memang dari kafe beli kopi. Ini kopinya ada. Itu namanya tauriah. Apa namanya? Tauriah. Enggak bohong. Nabi Ibrahim melakukan itu 3 kali. Yang pertama, Nabi Ibrahim diajak untuk keluar dari kampungnya sama mereka untuk menyembah berhala di hari besarnya. Nabi Ibrahim tidak mau ikut. Ditanya, kenapa kau tidak ikut? Ini syakim, aku lagi sakit, kata Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim sehat walafiat. Kau bilang sakit? Sakit apa? Sakit hati. Dakwah siang malam sudah hujahnya disampaikan semua, mereka sudah tidak bisa jawab lagi, tapi masih aja nyembah berhala. Sakit hati manusia Nabi Ibrahim. Bohonglah itu. Tapi Nabi Ibrahim tahu umatnya itu berpikir Nabi Ibrahim lagi sakit, entah sakit gigi atau demam, ya tidak bisa. Padahal sakit hati. Nabi Ibrahim sehat walafiat pada waktu itu, hanya sakit hati aja. Ini yang pertama. Yang kedua, saat dipanggil sama kaumnya, setelah kaumnya lihat patungnya hancur semua, jadi saat kaumnya keluar semuanya dari kampungnya untuk mengadakan hari besar mereka, patung-patungnya ditinggal, tidak ada yang jaga, semuanya ikut keluar dari kampung tersebut. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya, yang tadi bilang sakit tadi itu, dihancurin patungnya, disisain yang paling besar. Terus dia pulang. Saat kaumnya datang, loh barusan masih ada patungnya. Kok habis? Hancur semua. Sisa yang paling besar. Oh, kata salah satunya, kita dengar ada pemuda namanya siapa? Ibrahim. Dia satu-satunya orang yang suka jelek-jelekin Tuhan-Tuhan kita ini. Coba panggil ke sini. Dijemput di rumahnya jamaah, dipanggil. Apa kata Nabi Ibrahim? Itu kapaknya ada di yang paling besar. Yang paling besar itu tidak suka kalian sembah yang kecil. Dia maunya kamu sembah itu yang besar. Nabi Ibrahim tahu mereka itu tidak percaya. Tahu Nabi Ibrahim. Cuman itu sebagai hujah, kalian saja itu tidak percaya yang besar itu bisa menghancurkan yang kecil. Ngapain sembah kalian disembah? Ditanya pun tidak bisa jawab. Fas'aluhum, kata Nabi Ibrahim, tanya sama mereka kalau memang bisa ngomong. Tanya, kata Nabi Ibrahim. Itu kaumnya tolah-toleh semua jamaah. Ente sih tidak dijaga katanya. Saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, kamu sih dibiarin di sini tidak dijaga. Akhirnya saling ribut antara satu dengan yang lain. Nabi Ibrahim tuh mau capain hujah. Bohong bukan buat bela diri, tapi untuk menegakkan hujah supaya mereka sadar mereka menyembah makhluk, mestinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalian sadar mereka tidak bisa bergerak, apalagi sampai ngancurin begini. Kalian sadar mereka tidak bisa bicara. Makanan-makanan yang kalian taruh sesajen pun sama mereka tidak dimakan sampai busuk. Mereka tidak bisa apa-apa. Ngapain disembah? Itu yang Nabi Ibrahim mau sampaikan. Itu sama Nabi Ibrahim dianggap satu kebohongan. Bukan kita nyuri terus ditanya kamu yang ngambil ya? Enggak, bukan. Nah, bukan gitu. Itu kita yang begitu. Nabi Ibrahim tidak begitu. Berbohong untuk menegakkan agama Allah. Ya. Mau sampaikan hujah yang membuat mereka tidak bisa jawab lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat Nabi Ibrahim hijrah keluar dari negerinya, dari Babilonia, ketemu sama salah seorang raja yang zalim, yang suka bunuh orang. Ya, orang kalau punya istri, istrinya cantik, suaminya sama raja itu dibunuh dan istrinya diambil. Subhanallah, Nabi Ibrahim ketemu sama raja tersebut. Saat ditanya, ini bawa Sarah ya, bawa istrinya. Sarah dikenal kecantikannya. Katanya raja tersebut, itu siapa? Itu ukhti, saudariku, bukan suaminya, atau bukan bilang zaujati, istriku, bukan, tapi bilang apa? Saudariku. Lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak bohong,
yang Nabi Ibrahim maksudkan saudari se-Islam. Karena yang Islam wanita pada waktu itu hanya istrinya saja, saudara se-Islamnya. Bohong nggak itu namanya? Tidak bohong, ini tauriah namanya. Ngeles sedikit, tapi jujur. Kalau kita kebanyakan ngeles sampai bohong, kebablasan. Ya, itu pun ya 3 kali ini saja. Nabi Ibrahim bilang apa? Saya pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim yang Allah bilang, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan Allah Subhanahu wa taala itu maha benar. Katakan wahai Muhammad, Allah itu maha benar, maha jujur dan apa? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang jauh dari kesyirikan. Bolak-balik berkali-kali Allah bilang itu dalam Al-Quran. Ittabi'u millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Saat diminta syafaat nanti di hari kiamat, diminta tolong, Nabi Ibrahimnya mundur, bilang apa? Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Kata Nabi Ibrahim, idhabu ila Musa. Coba pergi ke Musa alaihissalam. Fayatuna Musa alaihissalam. Mereka datang sama Nabi Musa, mengatakan hal yang sama. Wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Faddalakallahu bi risalatihi wa bi taklimihi 'alan nas. Engkau Allah muliakan dengan dijadikannya engkau sebagai Rasulullah, dan engkau adalah satu-satunya orang yang langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikasih titel Nabi Musa itu Kalimur Rahman atau Kalimullah, yang diajak bicara sama Allah. Anak mau tanya, apakah Nabi yang diajak bicara sama Allah Nabi Musa saja? Nabi Ibrahim tidak diajak bicara sama Allah? Gimana jemaah? Kenapa kok diajak berbicara ini hanya disematkan ke Musa saja, tidak ke Nabi yang lain? Padahal Nabi diajak bicara saat Isra Mi'raj, Nabi menghadap Allah, ngobrol, langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi lain juga diajak bicara, diturunkan wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Betul loh? Kenapa kok yang disematkan cuma Musa? Karena hanya Nabi Musa saja yang diajak bicara sama Allah di atas muka bumi ini. Allah turun ke bumi, langsung ajak bicara siapa? Musa alaihissalam. Musa saja, yang lain tidak ada. Nabi Muhammad mau diajak ngomong langsung, sana dikirim ke Sidratul Muntaha, berangkat dulu Isra wal Mi'raj. Jadi dijemput sama Jibril, naik apa? Naik burak ke Baitul Maqdis dulu, dari Baitul Maqdis baru naik ke atas. Ya, di atasnya langit ketujuh, di tempat yang paling tinggi di atas alam semesta ini. Baru bicara dengan Allah langsung. Nabi Musa enggak, Allah yang turun. Di Bukit Tursina, ya, dia lihat ada api, ternyata bukan api, pohon yang terang benderang. Saat Nabi Musa mendekat, ya Musa, ini anallah, kata Allah, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhanmu. Ngobrol dengan Allah SWT, dan beberapa kali ngobrol. Terus nanti saat sudah dakwah kepada kaumnya, sudah keluar dari Mesir, Allah diajak ketemu lagi Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi Musa tidak kuat, bilang sama Allah, ya Allah, kasih izin aku bisa melihatmu ya Allah. Kata Allah, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihat ke gunung itu yang ada di sebelahmu. Kalau gunungnya masih ada, kamu bisa melihatku. Kalau gunungnya hancur, ya berarti kamu tidak bisa melihatku sekarang. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Saat Allah buka tirainya kepada gunung, gunungnya tidak mampu, hancur jadi debu jamaah. Wa kharra Musa sa'id. Akhirnya Nabi Musa jatuh langsung pingsan. Melihat keadaan yang mengerikan, gunungnya langsung tiba-tiba jadi debu. Langsung dia bicara sama Allah di atas muka bumi ini, makanya dikatakan Musa
kalimullah yang diajak bicara oleh Allah SWT. Nanti orang-orang datang bilang, engkau oleh Allah dimuliakan dengan langsung berbicara dengan Allah di atas muka bumi ini. Isma'lana ila rabbik, tolong jadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian atau engkau melihat keadaan kami seperti ini? Apa kata Nabi Musa? Sama persis. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah telah marah kepadaku, marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu. Wa inni qataltu nafsan lan umar biqadlih atau biqadliha. Aku pernah bunuh satu jiwa yang tidak pernah aku diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa pernah bunuh orang, lerai orang lagi berantem, salah satu tidak mau berhenti, dipukul sedikit, tiba-tiba orangnya mati. Baru dijab sekali sama Nabi Musa, langsung, loh kok mati? Baru diberi sekali. Ya, kaget Nabi Musa, mati orangnya. Ini kata para ulama bagaimana Allah itu beri kekuatan pada Nabi itu 10 kali lipat manusia biasa. Nabi istrinya 9. Karena kekuatannya 10 kali lipat manusia atau laki-laki biasa. Kalau antum istrinya 9, meninggal jamaah. Tidak bisa jalan ya. Digotong ke barat ke timur. Nabi Musa ya, dan Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW istrinya 9 karena punya kekuatan 10 kali lipat manusia bisa. Makanya kalau narik unta Rasulullah bisa sekali tarik 7 unta ditarik sama Rasulullah SAW karena dia punya power yang sama Allah ditambah kekuatannya lebih dari manusia biasa. Sampai tidak makan berhari-hari dan seterusnya kuat Rasulullah SAW. Ya, Umar bin Khattab melihat Nabi istrinya banyak, ya dia juga punya istri lebih dari 1. Sama Umar setiap hari datangin istrinya. Rasulullah lihat mukanya lesu, Umar capek. Umar, ini tidak bisa seperti Ana, kata Rasulullah. Karena sama Allah dikasih kekuatan lebih. Kamu manusia biasa, kata Rasulullah. Jangan berlebihan. Mau ngasih lihat kuat ya. Ngasih haknya istrinya setiap hari. Tidak bisa. Ana Nabi, sama Allah dikasih kelipatan 10 kali lipat, kata Rasulullah SAW. Adapun kamu manusia biasa. Nabi Musa bilang, Allah pernah marah, aku pernah bunuh orang. Lerai orang berantem, pukul, mati. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain. Idhabu ila Isa, pergi coba ke Nabi Isa. Akhirnya mereka semuanya pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah. Wa kallamta an-nasa fil mahd. Engkau pernah atau bisa berbicara saat masih bayi. Wa kalimatun minhu, dan engkau adalah kalimat dari Allah, kalimat kun yang Allah sebutkan untuk menjadikan satu janin di perutnya Maryam. Alqaha ila Maryam, yang Allah sebutkan untuk Maryam. Fashfa' lana ila rabbik. Tolong jadilah perantara antara kami dan Allah, wahai Isa. Namun Nabi Isa mengatakan hal yang sama, Allah pernah marah. Ya, tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu. Tolong pergilah ke yang lain. Dan di sini Nabi Isa tidak menyebutkan apa salahnya. Nabi Adam menyebutkan salahnya. Nabi Nuh menyebutkan apa kesalahannya. Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Nabi Musa menyebutkan kesalahannya. Nabi Adam tadi bilang apa? Makan buah di pohon itu. Nabi Ibrahim bilang apa? Bohong 3 kali. Terus Nabi Nuh bilang mendoakan kaumnya. Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Nabi Musa bunuh orang. Nabi Isa tidak menyebutkan apa salahnya. Sehingga Allah marah kepada dia. Pergi ke yang lain. Coba pergi ke Muhammad. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatun. Dan mereka datang kepada Nabi Muhammad. Ya, bahasanya Nabi Muhammad sekarang bukan yang dari tadi. Mereka datang kepada Adam, datang mereka kepada Nuh. Sekarang Rasulullah bilang fayatuni, mereka datang nanti kepadaku. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah
dan penutup para nabi dan rasul. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampuni dosa-dosamu yang dulu-dulu dan yang akan datang. Itu yang setelahnya, setelah semuanya sama Allah SWT sudah diampuni dosanya Rasulullah SAW. Isfa' lana ila rabbik. Tolong jadi perantara antara kami dengan Allah. Tidaklah engkau lihat keadaan kami seperti ini? Apa kata Rasulullah SAW? Fa'antaliku fa'ati tahtal arsh fa'aqa'u sajidan li rabbi. Lalu aku datang ke bawahnya arsh. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Lalu aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dikatakan ana laha, kata Rasulullah, ana yang bisa. Ana bisa jadi perantara. Tapi kita lihat, tidak sembarangan langsung Rasulullah, oh ana bisa. Ya, ayo bismillah, syafaat, maruk masuk. Oh ya kamu, oh ini jangan. Oh tidak jamaah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke bawah arsy, sajidan li rabbi. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftah li ahdin qabli. Lalu Allah bukakan kepadaku pujian-pujian, zikir-zikir, nama-nama Allah yang baik-baik yang tidak pernah sama Allah dibukakan kepadaku sebelumnya dan kepada orang sebelumku. Dengan kata lain, ternyata nama Allah bukan cuma 99, masih ada, hanya saja yang dikasih tahu ke kita. Kalau dikumpulin, sebagian ulama bilang 99, walau ada penjelasan dari ulama yang lainnya mengatakan lebih dari 99. Jadi nama Allah tidak terkurung dengan jumlah tertentu. Karena kata Rasulullah SAW, nanti akan dibukakan lagi oleh Allah ya pujian-pujian yang tidak pernah dibukakan oleh Allah kepada orang sebelumku. Sujud dengan sujud yang lama, ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dikatakan, kata Rasulullah SAW, "Tsumma qala ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta akan diberi, washfa' tushaffa, silahkan memberi syafaat, kamu sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, lalu aku angkat kepalaku, kata Rasulullah SAW, fa'aqulu ya Rabb, ya Allah. Apa yang disebut duluan? Sudah di keadaan genting jamaah, matahari dekat, panas, ada yang tenggelam sama keringatnya sendiri. Orang kocar kacir semua berantakan, ketakutan semua, dibiarkan oleh Allah, tidak dihisab. Rasulullah sujud, saat disuruh angkat kepalanya, silahkan beri syafaat, langsung Rasulullah bilang, ya Rabb, ya Allah, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Langsung keluar dari mulutnya apa? Umatku ya Allah. Dia tidak mikiri umat yang lain. Lalu langsung diperintahkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisab alaihi min al-babil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, silahkan masukkan mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, masukkan lewat pintu-pintu yang bagian kanan dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nasi. Ada beberapa kelompok-kelompok masuk, langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan subhanallah jamaah, surga itu tidak dibuka kecuali diketok oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu dikatakan saat oleh Rasulullah diketok surganya, malaikatnya tanya, siapa kamu? Saya Muhammad, kata Rasulullah. Kata malaikatnya, Allah perintahkan aku agar tidak buka surga ini sebelum kamu yang ketok. Ya, Rasulullah yang ketok. Dimasukkan oleh Rasulullah, umatnya siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, masuk surga duluan. Ya, para jamaah subhanahu Allah, kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, bukan hanya
beliau berikan itu di dunia ini, tapi juga apa? Sampai ke akhirat nanti. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, di mana aku bisa berjumpa denganmu kelak di hari kiamat? Dari saking takutnya Anas bin Malik tentang keadaan yang sangat mengerikan di hari kiamat nanti, Anas dari dunia sudah tanya, di mana ya Rasulullah aku bisa berjumpa denganmu di hari kiamat? Ya supaya Rasulullah bisa kasih syafaat. Dicari sama Anas. Kata Rasulullah SAW, cari aku di 3 tempat. Karena aku tidak akan luput dari 3 tempat ini. Yang pertama, inda tatairus suhuf. Saat buku catatan amal itu dibagikan. Kalau kamu tidak ketemu di sini, cari indal mizan. Ya, saat seseorang amalannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih belum ketemu lagi, cari di mana as-sirat. Karena aku tidak akan luput dari 3 tempat ini. Rasulullah pasti ada di sana, berdoa kepada Allah meminta keselamatan untuk umatnya. Makanya Rasulullah bilang, semua nabi akan berdiri di sirat mendoakan umatnya yang lewat. Allahumma salim, salim ya Allah, selamatkan ya Allah. Umatku selamatkan ya Allah. Ya Allah ummati salim salim. Ya Allah umatku melewat salim. Jadi selamatkan ya Allah. Para jamaah sekalian Allah. Lalu para ulama menjelaskan ya tentang syafaat ini, bahwasanya syafaatnya Nabi itu salah satunya syafaatul uzma yang kita sebutkan barusan, untuk mereka-mereka yang ada di padang mahsyar semua agar segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada syafaat yang lain yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Adalah syafaatnya para penghuni surga agar untuk segera masuk surga. Rasulullah yang ketok surganya, lalu mereka semuanya akan masuk surga duluan karena tidak ada hisab, dan mereka juga melewati sirat begitu saja dengan mudah tanpa ada adab. Lalu Rasulullah SAW yang berikutnya syafaat untuk pamannya Nabi Muhammad SAW. Pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Ya, saat Abu Talib meninggal jamaah dalam keadaan musyrik, sebagaimana tadi malam kita sudah bahas. Rasulullah tawarkan kalimat kepada pamannya, sebut satu kalimat, wahai paman, aku akan jadikan ini hujah di hadapan Allah untuk memasukkan pamannya ke dalam surga. Minta sama Allah besok di hari kiamat, ya Allah, pamanku sudah menyebutkan la ilaha illallah, namun pamannya tidak mau menyebutkan itu. Apa yang terjadi para jamaah? Saat pamannya meninggal dalam keadaan musyrik seperti itu, Al-Abbas, pamannya Nabi yang satu lagi, jadi pamannya Nabi, saat Nabi diutus menjadi Nabi ada 4 pamannya Nabi. 2 mati kafir, 2-nya mati muslim. Yang mati kafir siapa? Abu Talib sama Abu Lahab. Ini mati kafir, mati musyrik ini. 2-nya masuk Islam, Al-Abbas sama Hamzah radhiyallahu anhu. Abbas itu para jamaah dari Rasulullah masih kecil tahu betul bagaimana Abu Talib sayangnya luar biasa sama Nabi. Dia sayang sama Nabi lebih dari sayang kepada anaknya sendiri. Ada apa-apa Nabi yang didulukan, Nabi yang didulukan, Nabi yang didulukan. Namun saat Abbas melihat abangnya atau kakaknya Abu Talib itu meninggal dalam keadaan musyrik, dan Abbas itu tahu orang musyrik itu tempatnya di neraka, ya, pasti masuk neraka. Ya, mungkin logikanya Abbas mulai bermain, berpikir tidak masuk akal. Masa Abu Talib mati sama Abu Jahal sama? Paham jemaah? Abu Jahal musuhnya Nabi luar biasa, Abu Talib jaga Nabi luar biasa. Masa sama? Katanya Abbas tanya sama Nabi, ya Muhammad, apa gunanya kamu untuk pamanmu? Masa tidak ada gunanya sama sekali? Karena yang tabulaka,
Dia itu dulu kalau kamu kenapa-napa dia yang marah duluan. Tak boleh disentuh sama siapapun. Semua sama dia diumumkan, jangan pegang-pegang ponakan saya. Awas, kata Abu Thalib. Perang, ribut sama kita kalau ganggu ponakan saya. Padahal dia orang miskin Abu Thalib, tapi diduluin Nabi Muhammad SAW sama pamannya ini. Nabi Muhammad boikot semua. Abu Thalib juga dapat kena boikot juga. Kita sabar, kita bela anak kita ini, kata Abu Thalib. Tapi hanya satu, dia tidak mau masuk Islam. Itu aja masalahnya. Terus gunanya kamu untuk pamanmu apa, wahai Muhammad? Katanya Al-Abbas, dia itu dulu marah. Ya, kalau kamu kenapa-kenapa, dia bela kamu mati-matian. Dia duluin kamu dalam hidupnya. Masa sama itu musyrik mati? Apa kata Rasulullah SAW? Huwa fi dhahdahin min nar. Dia masuk neraka yang paling ringan. Saat kakinya menyentuh neraka, kakinya aja, telapak kakinya menyentuh neraka, otaknya apa? Mendidih. Laula ana, kata Rasulullah, kalau bukan karena syafaat ana, lakana fid darkil asfali minan nar, dia ada di neraka yang paling dalam. Sama seperti Abu Jahal dan lain-lain. Tapi karena dia baik sama ana, paman, ya baik sama ana, bela ana luar biasa, sama Allah ditaruh di neraka yang paling ringan. Ya, itu namanya dhahdahin min nar. Ya. Sebagian hadis mengatakan dia dipakaikan sendal dari bara api neraka yang membuat apa? Otaknya mendidih. Itu yang bisa dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya orang musyrik itu di mana tempatnya? Di neraka. Lalu Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan juga kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Rasulullah SAW ya cinta luar biasa dengan umatnya para jamaah sekalian, bahkan sampai nanti umatnya masuk ke dalam surga. Makanya para jamaah subhanahu Allah, agar kita ya, bisa kelak berjumpa dengan Rasulullah SAW, minum dari air telaganya Rasulullah SAW, dan juga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga kelak. Apa tugas kita? Hidup di atas muka bumi ini menjalani sunnah Rasulullah SAW. Apa yang sama Rasulullah disuruh kerjain, yang Rasulullah tidak suruh ya tidak usah kerjain. Gampang sebenarnya. Rasulullah perintahkan kita apa, kerjain. Rasulullah larang, tinggal, udah selesai. Semudah itu. Betul kita punya dosa para jamaah sekalian, Rasulullah suruh apa? Taubat. Yang punya dosa sama Rasulullah disuruh taubat. Kita tinggal ikuti apa yang sudah ada, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan suka ngada-ngada, jangan suka mengada-adakan hal-hal yang tidak ada. Ya, percaya sama hal-hal aneh-aneh. Ya, orang bisa kasih syafaat. Ada orang mati di kain kafannya dikasih memo kecil. Oh, ini pengikutnya fulan, ditaruh di kain kafannya. Nanti katanya mungkar dan nakir tidak jadi mau tanya di kuburan. Saat dilihat ada pesannya, oh tidak jadi mungkar dan nakir. Yang bodoh itu bukan yang nulis memonya. Yang percaya itu yang bodoh. Yang percaya itu yang bodoh. Ditipu. Antum siang bolong ditipu. Kalau malam gelap gulita ditipu, tidak kelihatan. Kalau siang bolong ditipu, keterlaluan jemaah. Ya, dan itulah para jemaah sekalian, kami misalnya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan buat jemaah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.